Terima kasih. Begini, saya menyiapkan ini baru kemarin. Saya itu selalu karena kesibukan kami sehari-hari, jadi waktu Inge bilang, bisa kamu, karena Inge tuh urusannya lebih jelimet maybe sama funeral home, sama bank, sama semua. Jadi saya bilang oke, gitu. Terus saya tuh timbul satu keinginan sebenarnya untuk melihat, membaca ini. Waktu saya baca, saya melihat tuh sesuatu hal yang sebenarnya menjadi saya tuh air sejuk tuh masuk ke dalam. Saudara bisa bayangkan ya, kita di rumah tuh memang 10 orang. Tentu kalau 10 orang itu lain sama 2 orang. Jadi waktu saya baca ini, aduh rasanya tuh apalagi tadi lagu yang sudah saya dengar ya, it's surrounded by your love. Jadi sama banyak cinta kepada support pada kalian. Saya juga mengingat dengan uh, 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 waktu mami di funeral itu, kalian support kita semua. Saya merasakan semua itu. Bahkan sampai sebenarnya waktu saudara-saudara sudah pada pulang, dia ngasih tahu, orang-orang kalian teman-teman tuh pada baik-baik semua ya. Saya bilang, amin, puji Tuhan. Saya bilang gitu. Sebab mereka melihat bagaimana waktu kalian ada di funeral itu semua dan berfellowship, dia melihat semua pada baik-baik ya ke gereja, ya Susan doang ke gereja, tapi mereka sudah tahu. Saya bilang sama Inga, iyalah, biarlah hidup kita tadi selalu kalau bisa menjadi terang dan garam dunia. Dan kita juga perlu satu sama lain dari sini, semua love from you guys, support. That's just what the time we needed at the time. Maka itu saya prepare ini. Jadi yang ingat terang tanpa prepare mungkin bisa seperti Pak Suryo, siapa saya harus mesti menulis. Jadi ini ada tulisan saya di sini. Oke, kita udah uh, dikasih dikasih schedule ini Yohanes 12 1 sampai 19 ya. Ini aja lah. Saya mungkin nggak suruh baca biar cepat aja sebab saya kasih kesempatan pada orang juga. Saya cuma bilang bahwa Yohanes 12 1 19 itu dibagi 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama itu dari ayat pertama sampai 11 itu Yesus dituangi minyak wangi di Betania. Ya, urusannya soal itu. Yang kedua, judulnya itu dari mulai ayat 9 ya sampai 13 gitu kayaknya. Itu komplotan untuk melawan Lazarus. Jadi kepercayaannya itu jadi ada komplotan yang mau ya, melawan lah gitu. Yang terakhir ketiga, yaitu mulai dari ayat 14 sampai habis 19, Yesus tuh masuk ke Yerusalem dengan hebat sebagai raja, yaitu dengan jayanya dia masuk naik keledai ya. Oke, kita tahu pasti mereka semua udah baca. Ini ayat 1, ya dibilang 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkan. Yesus dari antara orang mati, dia udah dibangkitkan. Ayat 2, Yesus dijamu di rumah Lazarus dan Marta melayani bersama tamu-tamu. Saya kalau baca ini, jadi melayani atau mau sibuk begitu. Uh, saya suka mikir kalau begitu, tapi saudara bisa pikirkan nanti bisa discussion ya kayak gitu mana yang sebaiknya lebih bagus gitu. Memang semua bagus. Oke. Okay. Jadi ayat 3, Maria menyeka atau meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Ini saya lihat kira-kira tuh 0,5 liter minyak wangi narwastu. Saya bayangkan kalau udah kayak begini, wow, apakah kita mau berkorban untuk Yesus? Itu rambut, bayangin, saya juga bayangin itu rambut ke menyeka. Itu artinya dia merendahkan diri untuk Yesus. Dalam hidup kita, saya juga kalau udah baca gitu, lihat apakah kita hidup itu bisa seperti itu. Saudara interpret sendiri, nanti saudara bicarakan sendiri, nanti kita discuss ya, apa yang bisa dibawa dalam kehidupan kita. Terus ayat 4 sampai 5, tapi Yudas Iskariot berkata, minyak itu mahal, itu bisa dijual mahal uangnya, dibagikan pada orang-orang miskin. Jadi orang yang akan mengkhianati Yesus kita tahu kan, Yesus pasti tahu dia udah akan mengkhianati dia. Ya, dan memakai alasan untuk orang miskin. Kalau menurut saya tuh rasa-rasanya sih dia hanya pakai itu hanya sebagai kebohongan diri. Supaya dia tuh lebih maunya apa, itu yang terjadi. Oke, bukankah dalam hidup kita juga kadang-kadang kalau kita ngomong itu kadang-kadang ada udang di balik batu, istilahnya begitu. Saya mikirnya begitu, selalu kalau udah kayak begini, waduh. Tapi Yesus tuh kan, biarin aja, kan bilang gitu. Ayat 6, Yudas yang tidak mempedulikan lain orang, uh, sebab dasarnya saja dia udah dasarnya nggak benar. Maksudnya dia pencuri kan, jadi dia pegang pegang kas.
Jadi dasar yang nggak benar. Jadi saya melihat kalau orang seperti itu tuh ya selalu pikirannya nggak untuk lain orang, nggak untuk Tuhan, nggak untuk siapa. Dia tuh hanya self-center, tidak bisa dipercaya. Jadi kita bisa lihat tuh kalau kita pengalaman di dalam firman Tuhan tuh kita bisa tahu orang ini self-center, tidak bisa dipercaya. Kalau soal orangnya kasar, soalnya orangnya halus, itu lain. Itu cuma bawaan diri ya. Itu it's okay lah. Gitu. Saya melihatnya gitu. Ya sudah pikirkan semua ini nanti discuss semuanya. Ayat 7, Yesus berkata, biarin saja sebab untuk hari penguburan Yesus. Jadi Yesus tuh udah tahu dia bakal mati. Jadi Maria melakukan itu, dia melakukan untuk hari penguburan Yesus. Jadi waktu diseka itu artinya apa itu? Saya melihatnya itu kalau mau merendahkan diri, dia tahu Yesus itu perlu direspek. Adakah kita respect kepada Yesus? Saya lihatnya langsung respect. Jadi benar ya, memang kita mesti respect kepada Tuhan kita. Dan pelajaran itu kita bisa bawa dalam hidup sehari-hari, yaitu kita respect setiap orang yang ada di sini. Dimanapun kita ketemu. Sebab respectful itu ya, itu bisa mendatangkan mereka juga ngelihat kita lain. Dari kita nggak respect. Itu saya selalu belajar banyak dalam hal itu. Kalau kita kurang ajar, orang bakal kurang ajar. Itu kan kita bilang kita membawa terang dan garam dunia pada lain orang. Gimana kita mesti belajar kalau nggak kita antara satu sama lain di sini. Itu pelajaran. Jadi dia respectful Maria waktu menyeka-nyeka dengan rambutnya ke kaki Yesus. Ayat 8, Yesus berkata, karena orang miskin selalu ada, tapi Yesus tidak akan selalu ada. Yesus bilang gitu, Yesus tidak akan selalu ada. Kemudian kemungkinannya nih, menurut saya kita juga punya belas kasihan pada orang-orang miskin. Kita ada, semua orang ada belas kasihan. Kalau nggak ada terlalu lah, gitu kalau menurut saya. Harus kita perhatikan juga mana yang butuh, ya kalau apa yang kita bisa, malah Tuhan bilang, berikanlah kepada kelebihan kita, apa ya dari kekurangan kita, gitu kan ada ayat yang begitu. Jadi kita itu bisa berbuat, tapi Yesus selalu mengajari kita sewaktu selama dia masih ada tuh ngajarin kita. Untuk orang miskin tuh inilah belajarlah gitu gimana tindakan kita. Hati kan ini ngomong hati sekarang. Kita kadang bilang nggak usah ya kayak gitu. Itu kan hati yang rasanya menolak. Maksudnya enggak, kita mesti juga belajar dalam segala hal di dalam hati itu bagaimana. Sebabnya ini saya catat ada dari Ulangan 15 ayat 11. Itu juga dibilangin di kalangan orang Israel selalu akan terdapat beberapa orang yang miskin. Itu kan kenyataan dan kekurangan. Sebab itu saya memerintahkan kamu untuk bermurah hati kepada mereka. Jadi kalau Ulangan 15 ayat 11 sudah bilang memerintahkan kamu untuk bermurah hati kepada mereka. Apa artinya? Apakah kita ignore itu? Yes, perjanjian lama. Apakah sekarang ini nggak ada orang yang perlu juga kita perhatikan? It's not soal miskin aja ya, tapi hal lain juga banyak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke judul yang kedua, komplotan untuk melawan Lazarus. Ayat 9, orang-orang Yahudi hadir waktu itu di Lazarus. Bukan untuk Yesus, tapi untuk melihat Lazarus dibangkitkan. Semua ada motif ya. Orang tuh datang ke gereja ada motif. Orang kemana ada motif. Tentu motif kalau hanya, oh saya ke Monovril, saya mau beli barang. Motif itu nggak apa-apa. Tapi apakah motif itu yang kita harus perhatikan di dalam hidup? Ya, kalau menurut saya gitu. Ayat 10. Di sini imam-imam kepala bersetuju untuk membunuh Lazarus. Saya kaget waktu imam-imam kepala mau bersetuju membunuh Lazarus. Sebenarnya saya ya pernah baca, tapi setelah saya baca serius ini, hah? Hah? Saya bilang gitu, imam-imam. Itu imam aja berani ngomong gitu. Apalagi kita yang orang di bawah-bawah itu kan lebih, sebenarnya kan kalau secara ranking itu kita kan masih di bawah. Itu pikiran jelek tuh semuanya itu. Apakah kita ada pikiran jelek? Apa ini supaya setelah bangkit lalu dibunuh lagi? Mungkin dia bangkit mau dibunuh lagi? Saya pikir gitu. Ya mungkin aja ya. Ayat 11. Takut karena banyak Yahudi jadi percaya pada Yesus. Itulah motifnya dia tuh, dia nggak kepingin tuh kayak kerajaan dia dari orang-orang imam-imam itu diambil, jadi semua pada pergi percaya Yesus, itu motifnya. Ayat 12, besoknya Yesus datang menuju Yerusalem. Jadi Yesus tuh datang habis itu. Ayat 13. Di sini Yesus dipuja-puja sebagai sang Raja Yohana, Hosana, Raja Israel. Ini di Mazmur 118 yang saya catat ayat 26. Kata Inga, kalau 118 di tengah-tengahnya itu ayat berapa? 8. Hah? 8. Oh, ayat 8 itu tengah-tengah di Bible. Ya, oke. Itu saya beritahu. Ya. Diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Kami berkati kamu dari rumah Tuhan.
Itu ayat 26 dari Mazmur 118. Jadi kami berkati kamu dari rumah Tuhan. Ya, jadi kita ya mesti begitu. Yang terakhir yaitu judul Yesus masuk Yerusalem dengan jayanya sebagai raja. Sebab ayat 14, seekor keledai sudah tersedia. Itu udah disediain tuh. Mau nggak mau percaya pokoknya udah ada. Lalu Yesus naik di atasnya sebab ada tertulis ayat 15, Putri Sion, lihatlah rajamu orang Yahudi datang. Ini dari Sakaria 9 ayat 9. Zaman dulu. Hai penduduk Zion, bergembiralah. Hai penduduk Yerusalem, bersoraklah, lihatlah, rajamu datang dengan kemenangan. Ia raja adil yang membawa keselamatan, tapi penuh kerendahan hati. Ia tiba mengendarai keledai, seekor keledai muda. Bayangin saudara, kalau bayangin raja naik keledai. Kalau sekarang raja naik apa? Ya, kemarin Paulus saja ke Indonesia saya dengar naik apa itu, bukan naik limusin yang mahal lah gitu. Memang sebenarnya kita bisa mengecek diri kita dengan hal-hal begitu ya. Terus ayat 16-nya, murid-murid Yesus masih kurang ngerti. Terlalu sih, kalau kurang ngerti itu berarti kita kurang baca Bible, kita kurang mau align dengan apa yang kita mau belajar, itu semua jadi nggak ngerti. Yesus dimuliakan yaitu untuk semua orang. Jadi artinya Yesus itu sebenarnya tuh dilulukan itu tanda untuk semua orang yang yaitu untuk dimuliakan. Ayat 17. Orang-orang yang bersama dengan Yesus setelah Lazarus bangkit memberi kesaksian tentang Yesus. Tentu dari sebagian itu banyak juga orang yang masih percaya, cuman orang yang biasanya ya, orang yang percaya tuh nggak banyak ngomong gitu, tapi menunjukkan kelakuan dia, buah-buahnya, bagaimana kita berbuah itu orang bisa melihat. Tapi orang nggak percaya itu ngomongnya banyak, pasti itu begitu. Jadi orang yang bersama Yesus juga banyak memberikan kesaksian. Itu patut kita ikuti sebab supaya kesaksian di dalam hidup kita itu berjalan ya. Ayat 18. Jadi banyak orang-orang yang akan datang pada Yesus karena mujizat itu. Mujizat itu bukan hanya untuk tontonan, tetapi kita mesti melihatnya, why that happen? Ada siapa yang berbuat? Tentu ya Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya atau membangkitkan. Ayat terakhir, bahkan orang Farisi pun bisa melihat kesaksian itu penting. Jadi orang Farisi aja bisa lihat itu dengan penting. Seluruh dunia datang mengikuti dia. Bukankah itu amanat Tuhan? Kita harus memberikan kesaksian kepada semua orang, nggak mengajari, tapi memberikan kesaksian supaya kita itu lebih lagi dia mengenal pada Yesus. Iya, itu yang saya persis catatannya apa yang saya lihat, yang saya baca. Jadi kalian selama ini kan kalian juga mikir kan, mestinya apa gitu. Oke, saya buka aja tempat ini untuk kalian berkomentar. Siapa yang mau mulai? Kami silahkan. Kok semuanya diam? Biasanya kan gitu. Oke, kok gitu saya yang mulai ya. Ini kita dibilang 6 hari sebelum Paskah, dan kita tahu Paskah itu waktu Yesus udah yang bakal disalibkan kan. Jadi jadi kita ngelihat di buku Yohanes itu bahwa minggu terakhir dari ministry Yesus yang di dunia itu yang paling lengkap, paling detail ya. Hampir setengah dari isi buku Yohanes itu menceritakan pekan terakhir dari ministry Yesus di dunia. Kalau yang lain-lain Lukas, Markus, Matius nggak sedetail Yohanes ya. Jadi kita baca semuanya, di mana di situ juga yang pesan Yesus, di mana Yesus cerita bakal ada Roh Kudus. Yesus bilang new perintah bahwa sekarang kita harus bukan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, tetapi mengasihi sesama manusia seperti Yesus kasih Yesus kan. Jadi detail sekali semuanya di sini. Nah, di sini kita ngelihat bahwa tiga bersaudara itu yang mengalami mujizat dari Yesus, si Lazarus, Maria, sama Marta, tiga saudara ini. Dan kita ngelihat bagaimana ketiga saudara ini lagi mau mengutarakan rasa terima kasih mereka dan rasa hormat mereka kepada Yesus kan. Di sini dikatanya Marta melayani. Emang Marta itu gift-nya tuh melayani. Dari kapan-kapan selalu Marta tuh melayani. Tapi di sini saya melihat Marta itu udah lebih dewasa. Kalau di Lukas, ingat saudara di Lukas 10 ayat 40, waktu Marta melayani, dia kesal sekali sebab Maria enak di kaki Yesus sampai dia bilang, "Tidakkah engkau peduli?" Dia bisa sampai berani komplain kepada Yesus.
di sini ya saya bacain ya di 10:40, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa adikku membiarkan, saudaraku ya, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah, jadi dia suruh Yesus untuk perintahin Maria, dia membantu aku. Nah, Maria melayani di sini, melayani sih selalu bagus. Tapi salahnya Maria itu apa? Ya, kita bisa baca di 10:41-nya, di next one-nya ya. Ini Lukas semua ya, Lukas 10:41. Tapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi dia itu melayani Tuhan itu sampai stres, tegang, kesel, sampai komplain semua. Makanya Yesus bilang salahnya itu khawatir dan menyusahkan diri. Lantas di 42, tapi Yesus berkata hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, ini cerita udah semua pasti tahu ceritanya. Di situ waktu di Lukas 10 itu saya nggak tahu berapa lama sebelumnya, Maria itu masih sibuk dengan perkara-perkara lahiriah. Prioritasnya belum benar. Lantas sibuknya itu biasanya orang yang prioritasnya tidak benar dan ngotot dengan achievement itu akhirnya menghasilkan kesombongan dan kesombongan rohani dan menghakimi orang lain. Kayak cuma saya yang kerja, kamu nggak kerja, yang gitu-gitu. Jadi kita ngelihat keintiman kita dengan Tuhan itu harus mendahului kesibukan kita dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Makanya Yesus mengatakan bahwa Maria memilih yang terbaik dan kesibukan kita itu jangan sampai mengorbankan keintiman kita dengan Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Jadi keintiman kita dengan Tuhan harus mendahului kesibukan kita dalam melayani Tuhan dan jangan sampai pelayanan kita itu, kesibukan kita itu mengorbankan keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Jadi personal relationship kita dengan Tuhan itu yang paling prioritas paling atas. Sebab pelayanan yang benar dihasilkan oleh pengenalan pribadi yang benar dengan Tuhan. Dan pengenalan dihasilkan dari persekutuan atau keintiman kita dengan Tuhan ya. Itu. Jadi di sini kita lihat Marta di sini nggak ngomel lagi, jadi dia sudah lebih dewasa, dia melayani. Emang melayani itu gift-nya Maria. Ya, ini sedikit ya, sedikit saya menyimpang. Saudara tahu kan, ada 3 karunia rohani. Ya, 3 karunia rohani yang kita lihat bahwa ya karunia Roh Kudus, semua orang tahu itu 9 karunia Roh Kudus. Ya, itu dikaruniakan oleh Roh Kudus. Lantas ada karunia pelayanan atau jawabtan, itu Tuhan Yesus. Itu yang kita ngelihat tuh, itu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Itu kita bisa lihat di Efesus 4 ayat 11. Kalau karunia Roh Kudus kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Nah, yang ketiga ada 7 karunia menurut kasih karunia, itu dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa memberikan 7 gift of grace. Kalau Roh Kudus memberikan 9 gift of the Spirit, and kalau Yesus memberikan 5 gift of ministry. Ya. Yang gift of ministry di Efesus 4:11, gift of grace di Roma 12 ayat 6 sampai 8, gift of the Spirit 1 Korintus 12 8 sampai 10. Nah, gift of grace orang suka bilang juga karunia motivasi atau karunia pribadi, itu kepribadian. Jadi saya melihat bahwa semuanya bagus. Masing-masing Tuhan sudah berikan, biarlah kita melakukan sesuai dengan karunia kita. Jadi kalau orang yang karunianya memimpin, suruh melayani, biasanya jadi kurang efisien. Tapi yang melayani, menjadi memimpin juga kurang efisien. Yang 7 gift of grace itu kalian bisa baca nanti, itu karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan, memimpin, menunjukkan kemurahan atau berbelas kasihan. Ya, ini cuma saya kasih sedikit apa itu, jadi saudara tahu bahwa ada 3 macam karunia rohani ya. Orang
biasanya cuma ingatnya, karunia Roh Kudus yang 9, tapi ada 3 macam ya. Nah, saya melihat bahwa kalau Marta itu mempunyai karunia melayani, selalu di mana-mana melayani. Nah, Maria itu dia di sini yang dibilang mengambil setengah kati minyak narwastu, dia selalu senang melayani Tuhan, selalu senang di dekat kaki Tuhan. Orang yang seperti Maria itu orang yang sangat humble. Sebabnya mencuci kaki itu biasanya di zaman dulu itu kan selalu bilang kotor. Jadi kalau masuk rumah mesti dicuci kakinya. Dan yang mencuci kaki itu biasanya yang the lowest slave. Itu kayaknya slave aja juga ada tingkatan-tingkatan. Jadi itu biasanya slave yang paling rendah yang dikasih tugas mencuci kaki tamu. Nah, kalau Maria nggak mencuci kaki aja, tapi dia mencuci nggak dengan air, tapi setengah kati minyak narwastu murni yang mahal. Di bawahnya kita tahu harganya 300 dinar kira-kira. 1 dinar itu satu gaji satu hari kan. Jadi kalau kita ngelihat sekarang minimum wage antara 15 sama 17 dolar ya kira-kira. Jadi itu kira-kira harganya kalau 300 dinar itu gaji 1 tahun. Sebab 1 tahun kan 365 hari, minggunya ada 52 atau sabatnya ada 52. Jadi itu kayak 1 tahun. Jadi 1 tahun gaji itu kalau minimum wage itu kira-kira 30 ribuan ya. Jadi emang mahal sekali. Jadi dia tuh royal ya di sini ya. Dan selain itu juga tadi yang Steve bilang, ini disekat dengan rambut, padahal rambut perempuan itu adalah mahkota wanita kan, sama pada bilang. Jadi dia benar-benar very humble, menaruh Yesus sebagai Lord yang paling raja dalam kehidupannya. Dan yang saya lihat, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, sampai seluruh rumah bau harum. Jadi kita ngelihat bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kasih dan pengabdian kita kepada Yesus harus menyebarkan keharuman yang tercium di orang sekeliling kita. Jadi jangan jadi batu sandungan, malahan menjadi keharuman ya. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 2 ayat 14, kalau kalian mau tulis, saya bacain 2 Korintus 2 ayat 14. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi kita bisa dipakai menjadi keharuman bagi nama Yesus. 2 ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum di tengah-tengah mereka. Jadi biarlah seperti Maria yang berbuat act of worship and sacrifice kepada Yesus itu membuat seluruh rumah itu jadi harum. Jadi biarlah pengabdian dan kasih kita kepada Tuhan itu juga bisa memberikan keharuman bagi sekeliling kita ya. Nah, sekarang yang ketiga tadi Marta melayani, Maria kayak mengurapi. Sekarang Lazarus itu yang paling enak ya, yang turut makan dengan Yesus. Bahwa emang kita kalau ada tamu mesti ada macam-macam, ada yang melayani, ada yang, tapi juga ada yang perlu yang menemani ya. Masa tamu dikasih makanan enak tapi suruh duduk sendiri makan sendiri, kita sibuk-sibuk di dapur kan ya ini. Nah, Lazarus ini berfellowship dengan Tuhan. Jadi kita melihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita juga harus mendisiplin diri untuk mempunyai quality time dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Daud yang Tuhan sangat cinta, ingat di Mazmur 27 ayat 4 dia bilang hanya satu hal telah kuminta kepada Tuhan, bahwa diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Ingat lagunya? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Gimana Tuhan itu cinta sama Daud, sebab Daud tahu, dia bilang kalau dia dikasih seluruh dunia, kalau anaknya bilang minta hikmat, itu aja Tuhan udah seneng. Tapi kok Daud bilang kok cuma satu hal, dia boleh pilih, dia cuma mau diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. 3 orang yang mengutarakan ucapan syukur dan hormat kepada Tuhan, 3-tiganya punya bagiannya masing-masing. 1 melayani, 1 mengurapi kaki Tuhan dan menyeka, dan 1 berfellowship dengan Tuhan ya.
Ini kok ini hari semuanya alim sih? Dingin. Kedinginan, beku. Iya, saya sampai pakai 2 sweater. Nggak apa-apa gini. Hari Selasa kemarin, jadi 8:30 ngapain? Juri duty dipanggil. Tapi tahu-taunya Inge buka email, ini Inge yang dipanggil. Waktu buka email, tahu-tahu udah, oh kamu nggak perlu datang, panel 42 ya, itu nggak usah datang gitu. Waduh, itu rasanya ya kita, seperti tadi ngomongin, emang kita tuh mementingkan juga Lega banget. lega hati kita, tapi juga biar gimana saya kita mementingkan untuk menyiapkan. Tapi akhirnya juga Inge bilang, wah Tuhan memberikan selalu nggak lebih daripada kekuatan kita. Jadi kita dikasih Selasa pagi itu mesti 8:30 pergi, nggak jadi. Jadi artinya bukan main senangnya, bukan main, jadi ditambah. Jadi hari itu Selasa jadi lebih, kita bisa bacanya firman itu bisa lebih mendahulukannya itu lebih bagus gitu. Kalau nggak ya cuman asal aja gitu. Itu aja saya juga kalau asal aja juga nggak enak lah. Saya juga pengen dapat sesuatu dari sini kayak gitu. Tapi benar bagus. Jadi nggak jadi tuh ya itu. Ada komentar? Nggak ada pertanyaan atau Boleh, tambahan? Linda. Saya melihat memang bagus ini we can learn gitu ya from this passage gitu ya, Yohanes 12 ini. Memang kadang-kadang kita kalau melihat Maria Marta gitu tuh, Marta bisa jealous kan ya, itu kok nggak mau bantuin, tapi itu memang yang Inge bilang karunia jabatan tuh itu memang everybody has their own way of their gift gitu ya, talentanya lah, right? Jadi memang itu saya melihat seperti Marta itu mestinya saya kalau melihat kembali gitu, I know she likes melayani, she likes ini, tapi ya you have to jangan jealous gitu loh sama si Maria. So setelah dia prepare semuanya, memang dia senang kalau suruh prepare gitu. Kalau kita sama aja kalau di gereja ya, kita melayani gitu tuh. And then after that ya memang kita mesti ada keinginan untuk mau mendengarkan gitu, right? Firman atau duduk di samping Jesus gitu. Tapi ya karena Marta itu jealous gitu sama si Maria, jadi makanya perasaannya kayak gitu. Jadi memang we have to have the desire gitu loh untuk mau mendengarkan dan dekat dengan Tuhan, itu memang perlu gitu kan. Jadi itu ya kadang-kadang di dalam pelayanan kalau di gereja itu itu kok ini ya nggak mau bantu gini-gini, maunya di situ. Jadi ada orang-orang yang memang punya perasaan gitu ya. Tapi ya it's good, this is a good example gitu loh dari Maria Marta ini. Jadi Tuhan Yesus ngomong sendiri kan, no jangan ini, you have Maria itu mau dekat dengan saya, dengan Jesus gitu. Jadi sebetulnya si Marta itu bisa, kayak saya lihat kembali, she can prepare ahead gitu loh. Kalau kita dalam in a gathering gitu ya, dia akan bisa prepare lah ahead gitu. And then duduk waktu Jesus ngomong apa itu, send the message itu, si Marta itu mestinya bisa duduk di situ juga gitu. That's what ini in practical way-nya aja. That's what I see. Ya, saya mau tambahin, saya kan bilang sekarang Marta sudah naik kelas, sudah lebih dewasa, sebab dia sudah ngerti seperti yang Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi biar dia melayani, emang melayani buat semua bisa makan, tapi dalam hati kita itu kita ini melayani Tuhan sebetulnya. Itu yang main, ini dengan cara macam-macam ini melayani manusia biar manusia senang, tapi the main thing itu kita melayani Tuhan dalam segala hal ya. Yeah. Bisa juga dilihat kalau dia lagi di rumah sendiri nggak kerja, how she's devoted to kepada Tuhan lah gitu. Itu penting juga, setiap pribadi sih penting untuk kita bisa devotion kepada Tuhan. Gitu aja. Oke, saya tadi mau tambahin ya bahwa yang 3 macam karunia rohani itu sama Paulus sudah disimpulkan, dijadiin di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Saya baca ya, kok di 1 Korintus 12 ayat 4 dikatakan ada rupa-rupa karunia,
tetapi satu roh. Ini karunia Roh Kudus yang ada 9 karunia ya. Lantas 12:5, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi ini karunia dari Tuhan Yesus, rupa-rupa pelayanan 5, yang rasul, nabi, pemberita Injil, pengajar itu ya. Nah, dan yang keenam, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah, jadi Allah Bapa adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi tadi saya bilang ada 3 karunia yang dari Allah Bapa itu yang dikatakan gift motivasi atau karunia pribadi yang 7, yang ayat 5 pelayanan tapi satu Tuhan, Tuhan Yesus kasih gift of ministry, dan roh 12 ayat 4, satu roh, Roh Kudus 9 karunia. Jadi ini udah ditulis di situ. Itu kan Pastor Yus suka sering di depan kan, di mimbar. Itu bisa tuh suka siapa yang mau melayani? Itu suruh bacain itu kode itu satu-satu tempatnya di mana. Ayo pelajari. Thank you, Coach Steve. Saya cuma mau tambahin satu. Tadi kan di ayat 3 ya dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak tarwasu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Saya berhenti di sini ya, dan menyekai dengan rambutnya ya. Minyaki kaki Yesus. Kalau kita lihat budaya daripada orang Israel, Maria meminyaki kaki Yesus dan menjaga dengan rambutnya. Kalau budaya orang Yahudi, meminyaki biasanya di bagian kepala ya. Imam-imam meminyaki kepala. Tapi kok Maria meminyaki kaki, bukan kepala, tapi kaki Yesus. Itu saya melihat bahwa Maria itu tidak layak untuk meminyaki kepala Tuhan Yesus. Dia meminyaki kaki, bagian yang paling kotor. Paling kotor. Tadi Cinga bilang kalau orang berjalan pada waktu dulu pakai sendal, jalan di bagian debu, bagian sana kan padang gurun, ya. Kemudian kena kotoran, bau masuk ke kaki, masuk ke rumah tuh bau. Tapi si Maria ini mau meminyaki, membersihkan kaki Tuhan Yesus. Jadi itu dia merasa tidak layak untuk meminyaki kepala, tapi dia meminyaki bagian yang paling bawah, paling kotor. Jadi itu suatu pengorbanan, dan juga saya melihat tuh dari hati ya, dia melayani sehingga dia berani untuk meminyaki. Tadi Cinga sudah bilang katanya 1 tahun gaji ya, 30 kalau 300 dinar itu sedemikian mahalnya. Jadi mengorbankan sungguh-sungguh gitu loh. Tadi juga diingatkan bahwa bau minyak itu semerbak itu sampai di seluruh rumah, dan tadi diingatkan di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 juga sudah dibaca bahwa syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangan dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ini juga bisa melambangkan bahwa pada waktu Maria memecahkan buli-buli, itu sama dengan Tuhan Yesus memecahkan, mematikan dirinya di kayu salib. Ya, tadi buli-buli itu jadi equal dengan tubuh Tuhan Yesus. Dengan dia mati, dia membuat menjadi harum, pengenalan dia di mana-mana melalui kita. Jadi itu saya lihat, saya dapat berkat bahwa Maria memecahkan minyak itu nggak sembarangan. Dia dari hati, dia sungguh-sungguh melayani. Dan juga saya juga dapat berkat dari ayat yang itu bahwa di Yohanes 12 ayat yang ke-7 ya, ke-8. Karena orang-orang miskin selalu ada, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi biarlah kita bisa lebih memberikan waktu kita kepada Tuhan, karena waktu-waktu berjalan dengan cepat, segala pekerjaan bisa kita lewat, tapi kalau kita bisa saat teduh, kita bisa berdiam diri bersama dengan Tuhan, karena itu waktu berjalan dengan cepat ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita bisa lupa dengan Tuhan gitu. Tapi sini tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu tuh maksudnya. Jadi kita biar lebih bisa konsentrasi, fokus kepada Tuhan setiap hari. Itu aja yang saya mau tambahkan. Ya, terima kasih. Thank you. Oke, ada yang udah dapat berkat lagi? Oke, ini tadi David Patina udah mesti pergi ya, 12.30 atau jadi dia udah mesti pergi. 12.15.
Ya, sekarang udah deket 12.04. Oke, kalau begitu ya kita bersyukurlah, berterima kasih kita di sini. Steve, Ya, boleh minta 2 menit tadi si Inga baca di Mazmur 27 ayat 4 ya. Ya. Kita nyanyi yuk. Kita nyanyi. Saya puji Tuhan ada gitar di office jadi oh bagus. Ingat. minta kepada Tuhan itulah yang firman Tuhan seumur hidup menyaksikan kemurahan Tuhan dan menerima kuasanya dan menikmati kasih itulah yang menyaksikan Tuhan dan menikmati Amin. Amin. Thank you, Pastor Leo. Oke, Alex atau Ingrid bisa mungkin ditutup karena Oke, kita tutup ya. Mari kita berdoa. thank you. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu Tuhan, firman yang sudah diberikan kepada kami, biar kami boleh ingat-ingat terus untuk memakai di setiap hari Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Inge yang sedang sibuk ini itu, dan biar Inge juga bisa untuk mendahului menyiapkan untuk firman Tuhan, dan kita juga jangan mendahului kesibukan kita daripada melayani Tuhan. Kami memulakan kita boleh melayani Tuhan dulu daripada kesibukan kami ya Tuhan, dan juga tolong Inge Tuhan, segala urusan yang banyak itu dilancarkan Tuhan. Ya, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ingrid, Alex, Terima dan kasih semuanya. sama-sama. Oke, sekarang kita bisa serahkan pada Susi untuk exercise. Perlu sih. Saya mau pamit ya. Ya, Oh, terima kasih Pak Surli. Tunggu. Thank you. Ya, terima Thank you, kasih Pastor untuk Liu. semuanya. Ya. Semua. Thank you semuanya. Alex, Ingrid mau keluar. Ya, silakan. saya Terima nggak kasih, ikut. terima kasih. Ya, terima kasih loh. Terima kasih banyak Terima loh kasih ya. buat doa sama praise worship. Iya. Terima kasih Inge. Ya, Tuhan berkati hari ini Terima semuanya. kasih Thank Steve, you. semua. Ya, Bye. Steve, Inge, ya. saya lihat kalian itu sibuk ya. Saya tidak apa-apa, enggak usah hari ini di stop saja, enggak usah olahraga. Lain kali saja kalau sudah lebih tenang. Oke. Oh enggak, ini kan buat yang lain-lain juga. Semua lain. pada senang sama olahraganya. Enggak apa-apa, nanti enggak Tisha. apa kalian. Ya. Kita tahu, emang benar itu benar. Tuhan mengerti kok.
Amin. urusan Iya. kita semua ya. Terima Amin. kasih saya sudah bisa mengikuti firman Tuhan. Ya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Terima Oke. kasih. Oke. Bye. Saya Thank you Thank you, semua. Inge, Steve, take 1, care. 2, Ya, 3, bye. and bye.